Shalom semua anak PAUD Nehemia. Shalom. Yang sedang menyaksikan, sama-sama duduk. Kita mau ibadah ya, mengucap syukur. Sudah ada di minggu keberapa nih? Di bulan Oktober. Ayo. Minggu kedua ya. Dan bukan saja 2 minggu, Tuhan tolong sampai selesai bulan Oktober, bahkan sampai masuk di bulan yang baru, bahkan sampai selama-lamanya kita semua dijaga, dilindungi Tuhan. Nah, sebelum ibadah ya, kita mau yang pakai masker buka dulu maskernya supaya suaranya lebih jelas ya untuk anak-anak di rumah. Oke. Hari ini Oma Gembala mau berbicara tentang kesehatan tubuh. Sebelum kita masuk lebih jauh, ada yang bisa kita lihat dulu nih. Ada film tentang virus corona, supaya anak-anak semua tahu. Namun sebelumnya kita mau berdoa lebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baik ini, di mana Tuhan melawat kehidupan para guru yang ada di sekolah, juga semua anak-anak tercinta, anak PAUD Nehemia yang di rumah masing-masing beribadah dengan kami lewat YouTube, lewat handphonenya mama, lewat laptopnya papa, lewat televisi di rumah. Kami siap diberkati sama-sama dalam ibadah ini. Roh Kudus, turunlah di tengah ibadah kami, baik Oma Gembala dan semua guru di gereja maupun anak-anak di rumah masing-masing. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita mau menyaksikan film edukasi penerangan tentang virus corona ya. Mari kita saksikan. Adik-adik, yuk kita berkenalan dengan si COVID-19. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih, tubuhku runcing-runcing mirip mahkota. Corona, di mana kamu? Hei, aku di sini. Aku kecil sekali. Jadi, kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda denganku, aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter. Kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hei, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi, orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu bisa membantu mengusirku loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu diliburkan? Tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu. Tapi, aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau,
gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Jauhkan tanganmu dari wajah, agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker, agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat suka hatiku. Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Dadah. Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Semakin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-samalah, kalian dapat melawanku, si COVID-19. Anak Indonesia sehat, berkualitas, dan terlindungi. Jaga jarak, jaga diri, jaga sesama. Bersama Radio Komunitas, kita cegah COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Oke, kita baru selesai melihat apa sih itu virus corona ya. Namun sebelum Oma berbicara kebenaran firman Tuhan tentang menjaga tubuh dan tentang si virus corona itu, kita mau dengar dulu Ibu Guru mau bernyanyi buat kita semua. Anak-anak yang tahu lagu ini ikut nyanyi ya. Yuk kita mau nyanyi yang pertama tentang apa? Hati-hati gunakan seluruh anggota tubuh kita. Mulai dari tangan kita, mata kita ya. Yuk kita mau bangkit berdiri. Semua anak-anak di rumah bangkit berdiri, nyanyi ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Oke, mantap. Dimulai, ya boleh duduk ya, yang di rumah juga boleh duduk. Hati-hati menggunakan tangan ini kiri dan kanan. Ada berapa jarinya? Ada 10. 10 ya. Tangan ini digunakan yang pertama untuk apa? Bekerja, untuk kita makan, menulis, apalagi? Mengganggu teman, boleh nggak pakai tangan kita? Tidak boleh, maka tadi dibilang hati-hati gunakan tangan. Tapi sebelum tangannya dipakai untuk menulis, tangannya dipakai untuk bekerja, bantu mama sapu rumah,
pertama harus dilihat dulu tangannya ini bersih atau kotor. Lihat kukunya, hitam atau tidak kukunya. Hari ini Bu Guru semua kukunya bersih. Boleh yang sudah bersih minta Mama saya mau pakai merah-merah kayak Mama, pakai kutek, boleh nggak? Boleh ya. Tapi kalau waktu berangkat sekolah, nanti kalau udah sekolah kembali datang ke sekolah, tidak boleh, Bu Guru nggak boleh pakai kutek. Anak-anak juga tidak boleh dikasih warna-warna, ya. Sementara karena lagi belajar di rumah, silakan. Nah, ada ayat tentang kesehatan tubuh kita. Ini khusus buat anak laki-laki lebih dahulu. Mana yang laki-laki lambaikan tangan? Ayo, Oma nggak boleh lambaikan tangan. Mana yang laki-laki? Ya, ada Pak Guru Richard, ada Pak Guru Nathan. Mari yang laki-laki di rumah minta tolong mamanya, papanya, siapa yang menemani, kakak, buka Efesus 5 ayat 29. Bangkit berdiri yang laki-laki. Ayo, yang di rumah juga berdiri, yang di gereja juga berdiri. Kita mau dengar 1, 2, 3. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Tepuk tangan buat laki-laki yang ganteng, Pak Guru Nathan, Pak Guru Richard, yang di rumah juga yang ganteng-ganteng. Wah, ya terima kasih sudah baca firman Tuhan. Jangan lupa itu dihafal, ya. Lalu untuk yang perempuan, 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Ayo yang perempuan sekarang berdiri, yang di rumah, yang di gereja, semua. 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Terima kasih, tepuk tangan untuk perempuan-perempuan yang luar biasa. Ingat itu ayat hafalannya, ya. Untuk yang laki-laki, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Tahu nggak, Kristus, Tuhan Yesus itu kepada jemaat, dia merawat jemaat, ya. Dia bahkan berkorban untuk jemaatnya bisa selamat masuk surga. Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang memberi kita matahari sebagai jemaat, sebagai umatnya. Tuhan Yesus yang kasih kita oksigen. Tuhan Yesus yang memberi pertumbuhan. Kan kita semua setiap hari bertambah umur, bertambah juga berat tubuh kalian, tinggi badan kalian, ya. Kan nggak langsung tahu-tahu jadi orang dewasa seperti Ibu Guru di sini. Dilahirkan dulu, jadi bayi dulu, anak-anak, kemudian sekolah, kuliah, kamu bisa besar, dewasa seperti Bapak Ibu Guru yang ada di sini, seperti Mama dan Papa. Tuhan Yesuslah yang memberi kita kesehatan, Tuhan Yesus yang memberi kita kekuatan, Tuhan Yesus yang memberi kita udara yang segar, matahari, hujan, semua itu Tuhan yang mengendalikan. Tapi ayat ini mengajarkan kita semua, setiap orang tidak mungkin membenci tubuhnya. Tadi udah dibilang hati-hati gunakan tubuhnya. Lalu bagaimana sih Oma Gembala yang membenci tubuhnya? Yang malas mandi, berarti dia nggak sayang sama badannya, sama tubuhnya. Karena tidak sayang, jadi dia malas mandi. Kan nggak sekolah, jadi nggak usah mandi. 1 hari tidak mandi, 2 hari, hari ketiga, di sini sudah ada pulau warna putih, ada pano, ya. Mama mau ambil gunting kuku, sini Mama bersihkan kukunya. Nggak mau, main di luar, kukunya hitam-hitam.
Tadi bilang hati-hati gunakan telinga. Telinga itu untuk mendengar. Ya, tapi orang yang nggak sayang tubuhnya, dipanggil mamanya, dikeramasin, dibersihkan kukunya, lalu telinganya mau dibersihkan pakai cotton bud. Ah enggak, saya malas mandi, saya malas gunting kuku, malas bersihkan telinga. Akhirnya kalau dipanggil mamanya tidak dengar, karena di dalamnya banyak tai telinganya. Semua itu harus dirawat. Kenapa harus dirawat? Tadi di film kamu lihat, yang tidak merawat kesehatan, yang tidak hidup bersih, dia akan cepat didatangi si corona itu, ya. Tapi yang mengikuti, menjaga, merawat tubuhnya tidak akan didekati corona, ya. Nah sekarang perhatikan, Oma mau tanya dulu sama Ibu Guru Ruth, ya. Ibu Guru Ruth 1 minggu berapa kali keramas? Tiap hari, wah tiap hari. Itu pasti bukan cuma corona yang pergi, ketombe juga pergi. Apalagi yang pergi, kutu juga pergi karena terlalu bersih. Ya, penyakit, kotoran, kutu, kuman, dia senang sama yang kotor-kotor, yang jorok-jorok. Nah, sekarang mandi itu sehari berapa kali? Ayo Ibu Guru Richard. Minimal 2 kali. 2 kali. Kenapa minimal? Paling bagus 3 kali. 3 kali. Misalnya kenapa 3 kali? Karena apa? Karena anak-anak di rumah kan suka bermain, kalau keringat itu harus mandi, tapi tidak langsung mandi, tunggu sejenak baru boleh mandi ya. Nah, jadi sekali lagi ayatnya, tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Jadi yang malas merawat dirinya itu sama aja membenci dirinya. Ya, Tuhan Yesus menghendaki sama seperti Tuhan Yesus merawat jemaat, kita harus merawat tubuh kita, ya. Yang laki-laki berapa kali mandi 1 hari? Pak Guru Nathan berapa kali? Bisa 6 kali. Wah! Kenapa sampai 6 kali? 6 kalinya karena Pak Guru sering keluar pergi ke Saga, pulang dari Saga harus mandi. Terus Ya bajunya harus harus cuci ganti gitu. nah, Seperti itu, jangan lupa juga harus cuci tangan gitu, mulut harus bersih dan sehat. ya tepuk tangan dulu. Dalam keadaan seperti biasa, ya tidak ada corona, kita mandi minimal 2 kali. Tapi pada saat lagi ada corona begini, kalau kita keluar rumah, ya kita main sepeda, kita pakai masker memang main sepeda, atau ikut mama ke mall, ke pasar, ya. Di saat ada corona seperti ini, virus corona itu dia ada di mana-mana. Dia cari-cari orang yang kotor, dia cari-cari orang yang tidak mandi, dia cari-cari di mana dia bisa hinggap, ya. Dan kalau sudah kena sakit corona, kamu dikarantina. Apa tuh dikarantina? Ditaruh di kamar khusus, tidak boleh keluar, tidak boleh ketemu siapa-siapa. Makanya tadi Pak Guru Nathan 1 hari bisa 6 kali mandi, karena 6 kali keluar, ya. Oma suruh ke pasar, pulang dari pasar ketemu orang banyak, ya, pulang mandi, ganti bajunya. Sekarang tidak bisa bilang begini, Ma ini baju belum kotor, saya hanya keluar sebentar saja, saya pakai lagi. Sekarang tidak boleh, kalau sudah habis dari luar ketemu orang banyak, pulang ganti baju, mandi, supaya itu virus tidak nempel di tubuh kita, ya. Tadi semua kaget kan? Pak Guru Nathan bisa mandi sehari 6 kali. Kalau 4 kali keluar, 4 kali juga mandi. Ya, makanya jangan sering keluar saat corona, karena dia ada di mana-mana.
diam-diam di rumah saja ya, sampai ada vaksin, ada obat yang dimasukkan ke tubuh kita supaya corona waktu mau masuk dia mental, nggak bisa, karena sudah ada vaksin, ada perlindungan dalam tubuh kita. Lebih daripada itu, mari setiap kita rajin membersihkan diri kita, merawat ya. Sebab yang tidak merawat, firman Tuhan bilang dia membenci dirinya. Ya, anak-anak, jadi sekarang nggak boleh merajuk, tidak boleh ngambek. Kalau mama bilang tunggu di rumah saja, karena ini di pasar banyak orang. Itu sekarang harus dengar-dengaran, ya. Tidak perlu ketemu orang banyak sekarang. Diam di rumah saja. Paham semuanya? Paham ya? Lalu yang tadi ayat berikutnya, perempuan 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini doanya ibu guru semua ya, Oma Gembala. Kita ganti kalimatnya begini. Anak PAUD Nehemia yang kekasih, Oma berdoa, ibu guru berdoa, semoga anak-anak baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Coba mana anak PAUD Nehemia kelas Raja Wali, lambaikan tangan dengan guru kelasnya. Halo anak-anak. Iya, sekarang ayatnya dibaca ibu guru kelasnya, ganti kata saudaraku jadi anak-anak yang kekasih. Kata aku berdoa ganti dengan ibu guru berdoa ya. Coba Ibu Ludia berdiri menyapa anak-anak di rumah. Halo anak-anak PAUD Nehemia kelas B Raja Wali, kita baca sama-sama ayatnya ya. 1, 2, 3. Anak-anak PAUD Nehemia kelas B Raja Wali yang kekasih, Ibu guru berdoa semoga anak PAUD Nehemia kelas B Raja Wali baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. B Raja Wali bilang 1, 2, 3. Amin. Jadilah sesuai yang diperkatakan. B apa lagi? Cendrawasih. Cendrawasih. Mari berdiri dengan wali kelas. Cendrawasih gurunya. Oh, diganti dengan kepala sekolah. Ikut ibu kepala sekolah. Baik anak-anak kelas B Cendrawasih, kita sama-sama mengucapkan ya, dengar ya. Anak-anak B Cendrawasih yang kekasih, Ibu guru berdoa semoga anak-anak baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Puji Tuhan, tepuk tangan semua. Jadilah seperti yang kita perkatakan ya. Berikutnya kelas B Merpati. B Merpati. Mana Merpati? Halo Iya. anak-anak kelas B Merpati. Ayo sama-sama ibu guru kita menghafal ayatnya. Anak-anak kelas B Merpati yang kekasih, ibu guru berdoa semoga anak-anak baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Puji Tuhan, tepuk tangan. Merpati, mana Merpati? Mana sayapnya? Wah, luar biasa ya. Sekarang kelas A. Kelas A ada berapa kelas? Ada 1 saja kelas A. Mari. Baik anak-anak kelas A Sentra, sama-sama ibu guru kita baca ya. Anak-anak kelas A Sentra yang kekasih, ibu guru berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Iya, tepuk tangan. Mana yang di rumah tepuk tangannya kurang keras? Oma tidak dengar nih. Semua tepuk tangan. Sekarang yang terakhir, kelas kelompok
Mari anak-anak kelas playgroup kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan kita. 1, 2, 3. Anak-anakku kelas playgroup yang terkasih, ibu guru berdoa semoga anak-anak baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Puji Tuhan, tepuk tangan. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi dari terbit matahari ya. Yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, kita duduk lagi. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan kita menjaga mulai dari terbitnya matahari. Makanya nggak boleh bangun siang, harus bangun pagi. Begitu matahari kasih sinar ya di halaman rumah, anak-anak mulai bangun jam 7 sampai jam 10 boleh main di halaman rumah, kena sinar matahari supaya tetap sehat. Virus corona tidak masuk dalam tubuh anak-anak semua ya. Tuhan Yesus baik dari terbit matahari sampai sore. Kalau kita tidak main kotor-kotor, jaga semua kebersihan tubuh kita, corona tidak berani datang di rumah kita, masuk ke tubuh kita ya. Jaga baik-baik, ingat pesan Oma hari ini ya, kita harus merawat tubuh kita. Dan ayat hafalannya ya, ulang dari para laki-laki, pria, anak laki-laki di rumah dan Pak Guru nih, 2 Pak Guru yang ganteng-ganteng ya. Ayo dihafal lagi Efesus 5 ayat 29. 1, 2, 3. Efesus pasal 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Amin. Janji ya, bukan sama Oma Gembala, janjinya sama Tuhan Yesus. Kita mau merawat tubuh kita supaya tetap sehat ya. Sekarang yang perempuan, anak-anak dengan ibu guru yang cantik ini ya. Mari yang di rumah juga anak perempuan, bangkit berdiri. 3 Yohanes 1 ayat 2. 1, 2, 3. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Puji Tuhan, silakan duduk. Minta bantuan mama, minta bantuan papa untuk menghafal sayang ya. Waktu dihafal diperkatakan, kita benar-benar sehat, kita benar-benar merawat diri kita dengan baik. Oke, itu saja. Nah ini di tangan Oma ada amplop persembahan. Disiapkan persembahannya sayang ya. Sudah? Kalau sudah disiapkan, kita mau berdoa dulu untuk persembahan ini. Mari kita tunduk kepala. Nanti Ibu Ludia berdoa untuk persembahan. Anak-anak di rumah juga yang sudah siapkan persembahannya,
Ibu Ludia akan berdoa untuk persembahan. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa buat persembahan kita. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami memberikan persembahan, berkati persembahan anak-anak PAUD Nehemia, sehingga persembahan anak-anak boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan-Mu di PAUD Nehemia. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Ya, kita mengucap syukur, boleh mengisi amplop persembahan dan nanti dibawa ke sekolah, diantar sama mama atau papa. Sambil mengucap syukur kita nyanyi satu pujian Happy Jaya. Oke, yuk. Boleh pakai gerakan. Dengar baik-baik ya. Ini hari terakhir Pak Guru Nathan main gitar, main musik di ibadah. Sebab Pak Guru Nathan akan pulang kampung. Wah, semuanya di rumah nangis ditinggal Pak Guru yang baik hati. Oh sedih ya, Oma juga sedih sekali ya. Pak Guru Nathan sudah 10 tahun ada di PAUD Nehemia, belum pernah pulang tengok mamanya. Salah. Oh betul, tengok mama dan tengok papa, tengok adik. Punya kakak tidak? Oh tidak punya. Pak Guru Nathan anak yang paling besar di rumahnya. 10 tahun. Anak-anak kalau dititip misalnya di rumah tante 10 tahun tidak ketemu mama, papa, sedih atau tidak? Sedih. Pak Guru Nathan juga, papanya udah sedih, papanya sudah telepon, sudah 10 tahun tidak ketemu. Jadi Pak Guru Nathan hari ini pamit dulu, mau pulang kampung, Natal di kampung, nanti kembali lagi tahun depan. Tepuk tangan dulu. Pak Guru Nathan lambaikan tangan. Coba ngomong sedikit Pak Guru Nathan. Ya, anak tolong doain ya. Tepuk tangan dulu. Semua pasti berdoa. Pak Guru Nathan kampungnya ada di mana ya? Di Pulau Sumba, Kota Waingapu. Wow, di Sumba. Kalau ke Sumba naik pesawat bisa, naik kapal laut bisa, dan dia melewati. Kalau naik pesawat dari Sentani dia harus ke kota Jakarta. Dari Jakarta ke Bali. Dari Bali baru ke kampungnya. Wow, berapa jam itu ya? Perjalanan yang sangat panjang. Jadi anak-anak dan teman-teman di sini, teman-teman guru, Oma Gembala, kita hari ini juga mau berdoa ya. Pak Guru Nathan akan berangkat ya. Waktu anak-anak berdoa sungguh-sungguh pasti tiba di kampung dengan selamat. Tepuk tangan dulu semuanya ya. Oke, sekarang taruh tangannya semua, tangan kanan di dada kayak kami semua di sini. Kita mau berdoa, ikutin Oma berdoa ya.
Yuk, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan melawat ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengajar kami, untuk menjaga tubuh kami tetap sehat, supaya virus corona, penyakit lain tidak masuk dalam tubuh kami. Engkau menolong darah Kristus juga menyembuhkan. Kalau ada yang sakit, Engkau menjamah. Tuhan menolong. Mama, papa, kakak, adik, saya tetap sehat. Karena makanan, minuman yang kami konsumsi juga karena perlindungan Tuhan, kami tetap sehat. Terima kasih Tuhan. Ajar kami merawat tubuh kami. Seperti Tuhan Yesus merawat jemaat. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Guru Nathan, tibakan di kampung halamannya, tiba dengan selamat. Dan ada waktunya akan kembali bertemu kami di PAUD Nehemia. Terima kasih Tuhan. Oke, sekarang tangannya diturunkan. Oma mau memberkati kalian ya. Angkat lagi deh tangannya. Mari dua-duanya. Waktu Oma menyampaikan doa berkat, katakan amin ya. Jadilah anak PAUD Nehemia yang sehat, cerdas, ceria, dan berkarakter Kristus. Diberkati keluar masukmu. Diberkati mama papamu. Diberkati kakak dan adikmu. Terima kasih Tuhan. Berkati kota kami. Berkati provinsi Papua. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Haleluya. Sekarang Oma turunkan berkat. Biarlah kasih Allah Bapa turun melimpah atas kami semua, para guru, orang tua murid, anak-anak kami Tuhan. Kasih yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus menguasai kami, dan hikmat, tuntunan, marifat daripada Roh Kudus membawa kami berjalan dari satu tanda heran kepada tanda heran lainnya, dari saat ini sampai Maranatha. Semua sama-sama katakan amin. Ibadah kita selesai. Ada pesan dari kepala sekolah. Baik anak-anak yang ada di rumah, jangan lupa hari yang sudah ditentukan pada saat pengambilan materi, jangan lupa amplop persembahannya di bawah ya, dikembalikan di setiap wali kelasnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.